أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, warga Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami bacakan adalah panggilan khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Allah tidak memanggil seluruh umat manusia. Bahkan Allah tidak memanggil seluruh umat Islam. Tapi dari sekelompok umat manusia dan sekelompok khusus umat muslim tersebut terdapatlah kelompok orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Al-mu'minun inilah yang kemudian dipanggil oleh Allah, di mana dalam panggilan tersebut menunjukkan bahwa panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah panggilan khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah, panggilan khusus sudah barang tentu hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Tidak semua orang dapat hadir di satu jamuan kalau tidak membawa surat undangan. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini. Tidak semua orang sanggup dan mampu melaksanakan ibadah puasa dan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan kalaulah tidak dengan persiapan khusus, sehingga mereka disebut dengan orang-orang yang khusus pula. Oleh karena itu, sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kita bila mana kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman yang mau menjawab panggilan Allah tersebut dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan juga menambah ibadah-ibadah lainnya untuk merangkai kegiatan puasa di bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah kisah, Jenderal Besar umat Islam Iskandar Zulkarnain pernah mencoba jenderal-jenderal yang biasa menemaninya berperang menyebarkan agama Islam. Zulkarnain mengundang jenderal-jenderal besar tersebut untuk mengiringinya ke sebuah tempat. Ketika akan sampai di sebuah sungai, Iskandar Zulkarnain kemudian mengatakan kepada jenderal-jenderal tersebut, bila mana nanti Anda melewati sungai, apapun yang Anda temukan di sungai tersebut, silahkan Anda ambil sebagai bekal Anda. Tapi ternyata meskipun jenderal-jenderal ini adalah jenderal-jenderal pilihan Iskandar Zulkarnain, tidak semua memahami panggilan tersebut dengan satu pemahaman. Ada yang merasa ini adalah ujian dari Iskandar Zulkarnain. Ada juga yang merasa, jangan-jangan Zulkarnain hanya ingin mencoba kesetiaan kita kepada beliau. Maka ketika kelompok tersebut melewati sungai yang dimaksud, ada kelompok jenderal yang sama sekali tidak mau mengambil apapun dari sungai tersebut. Ada juga sekelompok jenderal yang setengah-setengah mau mengambil dan kemudian hanya sedikit yang mereka ambil. Ada juga kelompok yang ketiga yang mengambil apa saja yang ada dalam sungai tersebut tanpa terkecuali karena mereka mematuhi perintah Iskandar Zulkarnain. Analogi ini kemudian kalau kita lihat dalam pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan adalah analogi yang sama, di mana Allah memanggil orang-orang khusus, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Namun ternyata di antara kita yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasa, masih ada di antara kita yang masih ragu-ragu dengan keberkahan dan kebesaran bulan suci Ramadan. Maka di antara kita hanya ada yang melaksanakan ibadah puasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ada juga di antara kita menambahi, selain hanya menahan lapar dan dahaga, menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tapi tidak sedikit di antara kita di mana kelompok yang ketiga ini, selain melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan menahan lapar dan dahaga, menambahkan amal ibadah lainnya, sehingga kemudian amal ibadah tersebut menjadi pundi-pundi amal di mana kita nanti akan kita tunjukkan kepada Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah,
dari analogi tersebut, ada satu hal yang perlu kita tauladani dan nanti akan kita bawa seterusnya setelah bulan suci Ramadan. Apa ketauladan yang bisa kita ambil? Adalah menjaga spirit atau semangat untuk tetap bertakwa kepada Allah. Ingat, akhir ayat tersebut mengatakan la'allakum tattaqun, di mana dengan melaksanakan ibadah puasa Allah berharap kita semakin takwa kepadanya, dan Allah juga berharap kita semakin menjaga amal ibadah kita. Spirit menjaga amal ibadah, spirit menjaga seperti apa yang kita lakukan di bulan puasa Ramadan, di mana yang halal kita jaga untuk tidak kita makan di siang harinya, menjaga lisan kita dari berkata-kata yang tidak pantas, menjaga kaki kita untuk pergi ke tempat yang dilarang Allah, dan menjaga seluruh organ tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Kita harap spirit ini tetap berlanjut meskipun Ramadan telah berakhir. Maka sama-sama kita pahami ungkapan yang mengatakan, seandainya kita mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka pastinya kita berharap seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Mengapa? Karena dengan demikian spirit ketakwaan kita, semangat kita untuk menjaga hal-hal yang haram dan yang halal itu akan terus berlanjut sepanjang tahun. Bayangkan bila spirit itu tetap kita jaga sepanjang tahun, insya Allah kita akan termasuk ke dalam kelompok Allah yang dimuliakan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kamu yang paling Allah muliakan adalah mereka-mereka yang paling derajat ketakwaannya lebih tinggi, dan mereka-mereka yang lebih menjaga hal-hal baik yang halal maupun yang haram. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tetap menjaga spirit Ramadan ini, tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan setelah Ramadan nanti berlalu, spirit Ramadan tetap berada di hati kita sebagai bukti bahwa kita telah menyelesaikan sekolah kita dari madrasah Ramadan dan mendapatkan gelar kesarjanaan tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Nasuminallahu wa batun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.